menulis firman dalam sebuah kitab. Lalu perjanjian baru ada wahyu dari Yesus Kristus yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes supaya Yohanes menulis dalam sebuah kitab, Wahyu 1 ayat 11, lalu dikirimkan kepada 7 jemaat. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi kami itu adalah murid-murid Yesus yang 11, yang 70, dan Paulus murid khusus melalui penglihatan. Penglihatan itu diberikan Tuhan supaya melalui penglihatan firman itu ditulis dalam sebuah kitab. Lukas menyelidiki tulisan banyak orang yang bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Apa yang dilihat dan didengar oleh saksi mata, misalnya para gembala mendengar malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat di kota Daud. Itu perkataan malaikat disaksikan oleh para gembala, ditulis banyak orang. Tulisan banyak orang itulah yang diselidiki. Izin bentar Dokter Adi, saya izin 5 menit bentar, izin lanjut dulu. Saya izin meninggalkan perangkat bentar ya, 5 menit. Oke, boleh saya lanjut ya kalau itu. Aduh, saya udah ngomong tapi izin juga. Selamat Aku malam, izin dulu host. Dr. Adi. Lanjut aja Pak Dokter, lanjut aja narasinya, lanjut. Sampaikan aja terus, silahkan. Beliau mungkin lagi ini, waduh. Dah, kok kabur Dr. Adi? Loh. Lari lagi. Lari, mana dia? Itu bersaksi kok menyaksikan itu tadi. Memang kejar. Mana Dr. Adi ini? Wah, mesti turun lagi nih. Pertanyaan Uni padahal tadi ya. Kenapa Pak Dokter? Lumayan. Dapat 2 nih. Apa tuh Bang? Aduh Dr. Adi. Aku kalau mute itu record bundalan. Kalau diem mute itu record. Lumayan tadi. Dapat 1 yang mabuk, ya 1 beleng-beleng. Dokter kok beleng-beleng. Mana sih? Lanjut Bang Bintang, Bang Bagus sama Terus, Bunda kan. aduh gimana ini? Saya belum ngomong sama Dr. Adi, baru saya lanjut sama saya ya udah turun. Aduh, gimana nih? Atau saya turun aja dulu. Iya dah, Dokter Radir memang begitu. Kalau dia berdiskusi satu, nggak mau buat. Dia sering di Zoom itu kan. Saya kenal dia. Oh Bang Dalbo udah di Zoom dulu. Astari, naik. Pas typing naik dong sekali-kali. Mungkin saya ini gak ada apa-apanya. Bukan kau ditakuti, Bang. Dia udah ini Bang Bagus. Bang Bagus dia udah ini loh, udah pusing. Udah nggak ada pusing gunanya. Ya, udah pusing dia ngelawan ini Bunda Uniripa. Nyoroh tuh. Iya. Udah. Gitu loh. Itu perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau manusia itu human beings, bahasa Inggrisnya. Kita simpulkan aja gitu. Artinya iblis dan setan dan roh jahat dan hawa nafsu itu bukanlah musuh manusia, bukan itu bukan musuh manusia. Deal ya? Itu musuh nomor satu manusia, Pak. Ya kalau gitu, kalau musuh nomor satu manusia ya kasihilah mereka. Enggak ada perintah untuk mengasihi mereka karena mereka itu bukan manusia, Pak. Nah, tapi kan ada perintah mengasihi musuhmu. Mereka itu adalah divine being gitu loh. Divine being. Oh, keberadaan yang ilah gitu ya. Keberadaan yang tidak kelihatan lah dengan kita gitu loh, Pak. Gitu loh. Kalau gitu bukan divine being dong gitu. Perintah Tuhan itu kan sudah jelas, kasihlah sesama manusia, ya kasihlah musuhmu. Berarti kan manusia maksudnya, bukan iblis gitu loh, Pak. Ya makanya dari itu jangan lagi orang-orang Kristen itu bilang iblis dan setan itu adalah musuh manusia. Jangan dibilang begitu. Karena itu menyalahi yang tertulis jadinya. Kan itu jelas, Pak. Satu manusia, ya satu itu roh. Kita diperintahkan Tuhan kasihilah manusia. Berarti manusia, Pak, bukan iblis. Kayak gitu loh, Pak. Oke, kalau gitu ya udah gini deh. Artinya kekristenan tidak mengasihi roh ya. Roh yang mana dulu, Pak? Apa ini? Apa ini? Tadi katanya mengasihinya manusia aja, roh tidak dikasihi. Oke. Aku tanya lagi, artinya kekristenan tidak mengasihi roh. Roh yang mana dulu? Kalau pilih-pilih lagi. Gimana sih? Aduh, susah ah. Susah. Aduh tidak. Jebakan Batmanku terlalu nyata. Ya, Sultan kan roh juga, Bang. Like of cross. Apa tuh? Setan kan roh juga. Jadi mesti jelas roh apa dulu nih. Iya, memang betul. Iya kan, kena kasih kisah. Ya udahlah gini lah ya, kita PR-kan aja lah. Kita PR-kan aja gitu. Kok bisa-bisanya mengasihi musuh tapi musuhnya dipilih-pilih gitu. Ternyata nggak semua musuh dikasihi. Ada musuh yang dibenci juga kan gitu. Nah, coba sekarang kita lihat. Kalau misalnya iblis itu adalah musuh manusia dan harus dikasihi, ini jadinya make sense gitu. Karena pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. Iblis. Silakan, Knight of Cross. Siapa yang menyelamatkan apa? Gimana? Siapa yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? Menyelamatkan roh pada hari Tuhan. Iya. Maksudnya hari Tuhan ini apa ini maksudnya? Ya pada hari Tuhan ya mungkin hari penghakiman. Loh, kalau hari penghakiman itu menuai ya apa yang ada di dunia ini. Ketika kayak kami orang Kristen ya, kalau kami hidup menurut perintah Tuhan ya kami, roh kami itu akan diangkat ke surga begitu loh, Pak. Nah iya, siapa yang membuat rohnya ini diangkat ke surga atau diselamatkan pada hari Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Iblis. Oh, jelas sekali, hanya melalui Tuhan Yesus itu. Jelas diajarkan. Berarti jawabannya B ya? Apa B maksudnya? Ya B itu Yesus gitu. Kan pertanyaannya siapakah yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Iblis kan gitu. Iblis kan tidak menyelamatkan, Pak. Dia bukan mencari temannya. Ya itu gitu. Makanya gue nanya. Ya, kalau kami sih ya jelas itu Yesus Kristus, maka itulah dia datang menjadi penyelamat. Oke, berarti B jawabannya ya.
Ya. Kita kunci jawabannya B. Sekarang tolong dibacakan 1 Korintus 5 nomor 5. Tadi yang keren tuh tadi Ikhwan. Iblis itu musuh manusia bukan? Iya, iblis itu musuh manusia nomor 1. Ya, coba gimana cara mengasihi iblis seperti di Lukas 6:35. Emang lucu kawan-kawan kita ini. Pak, 1 Korintus berapa tadi? 5, 1 Korintus 5. 1 Korintus, bentar ya. Ya. Satu Korintus 5 ya. Ya. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Apa ini? 1 Korintus 5 nomor 5. Baca yang berapa itu? 1 Korintus 5. 5, oh ayat berapa? Nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. 5. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga ia binasa, tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wah, happy birthday to you. Ya ini kan Rasul Paulus, ya kan, mengatakan Iya. orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Mantap. Sehingga apa di situ? Tunggu Pak. Kenapa? Ada apa? Apakah terjemahan ini salah ketik atau gimana? Ini ya, ini masalah pencabulan ya. Ini masalah pencabulan Pak. Itu sangat ditentang Pak. Itu kita baca Setuju. yang atasnya ini. Boleh. Ini masalah pencabulan, itu loh. Ya. Memang orang mendengar bahwa pencabulan di antara kamu dan pencabulan begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bahwa ada seorang hidup dengan istri ayahnya. Itu loh Pak. Nah orang seperti ini harus kita serahkan kepada iblis supaya dia diselamatkan kayak gitu. Itu loh maksudnya Pak. Gitu loh. Nah itu yang gue bingung ya. Kenapa nggak diserahkan kepada Yesus, nggak diserahkan kepada Bapa gitu? Ini diserahkannya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan. Ini yang gue bingung gitu. Iya karena perbuatannya sangat jahat Pak. Itu loh. Perbuatannya kan tuh cabul sama istri ayahnya itu tuh jahat Pak. Itu kejian. Itu loh Pak. Iya. Itu loh maksudnya. Artinya iblis itu punya andil untuk keselamatan pada hari Tuhan, kan gitu. Ya memang orang ini kan dia mengambil istri ayahnya, itu adalah perbuatan yang keji Pak. Gitu loh. Iya. Ya perbuatan keji ini tuh bukan Yesus atau bukan Bapa yang bisa menyelamatkan dia, iblis yang bisa menyelamatkan dia. Ya ini maksudnya begini loh. Gimana? Kalau bisa diserahkan dia kepada itu, ya itu biarlah, ya kan. Dan di dalam keterpurukan dia ketika dia mungkin kena penyakit kah atau apakah itu loh, ya kan. Mungkin dia akan mengingat nama Tuhan di dalam kesusahannya. Contohnya begini, sekarang ya AIDS ya, orang yang terkena penyakit AIDS ya, dia kan terpuruk. Ya kan di dalam keterpurukannya itu dia mencari Tuhan, itu loh maksudnya. Ketika dia memohon maaf bersungguh-sungguh, mungkin ada jalan masih terbuka untuk dia. Iya. Gitu loh, Pak. Jadi itu gini loh, makanya kan. dari situ, makanya Rasul Paulus itu luar biasa. Ya, memang luar biasa dia. Gue suka dia. Gue suka Paulus. Sehingga kamu juga bisa membawa seperti gini supaya kami orang-orang Kristen ini mencari dan lebih mengerti gitu loh.
Itu terima kasih. Gini. Sip. Jadi ketika misalnya ada orang kena HIV, maka kita serahkan dalam Tuhan Yesus kepada. Kalau orang sudah kena AIDS, berarti dia sudah dicamar oleh iblis kan? Dia kena upah dosa adalah maut, Pak. Lo belum. Di dalam Gini loh. keterpurukan dia mencari Tuhan, itu berarti dia ada Night of keselamatan Cross. gitu loh, Pak. Night of Cross, ketika orang kena HIV, emang sudah kita serahkan. Kita di sini siapa? Loh, kalau Tuhan tidak mengizinkan kan tidak akan terjadi gitu loh, Pak. Orang itu harus Gitu kita serahkan. Kita di sini Tuhan artinya. Bukan. Nah, siapa? Maksudnya itu kalau pemahaman Kristen, Pak, biar jelas. Iya. Bapak kami yang Maha Esa itu adalah kudus, itu loh, Pak. Dia tidak suka pelanggaran ataupun apa itu. Dia adalah kudus, terang di atas terang. Ya, makanya itu karena manusia berdosa, makanya dia mengutus firman-Nya sendiri untuk menyelamatkan ya manusia. Itu Iya, loh, Pak. oke. Karena manusia sudah berdosa, gitu loh, Pak. Itu. Nah, ketika manusia itu sudah berdosa, maka kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada. Loh, ini dalam konteks ini Rasul Paulus itu Kenapa sih susah gitu banget? Kok susah banget baca sih? Astagfirullah. Bukan, Pak. Gini loh, Pak. Kalau Alkitab itu memang buku yang luar biasa, Pak. Betul. Kenapa? Sepakat. Anda tahu kah? Ya. Nggak tahu dong. Belum, Bang. Siapa yang apa namanya nih? Apa ayo? Saya mau jelaskan tapi nanti kamu terlalu kagum sih. Jadi Nggak apa-apa. Buat gua terkagum-kagum gitu. Ayo. Gua ini lagi mengosongkan diri gitu karena ini tuh bagus banget dalilnya gitu loh. Beda dari agama-agama lain, serius gitu. Jadi di sini tuh ada subjek yang proaktif gitu. Siapa itu? Kita. Nah, kitanya itu siapa? Kan pengen tahu nih. Kita orang yang denger nih pengen tahu nih. Orang itu yang berbuat percabulan, pencabul itu harus kita serahkan. Nah, gitu loh. Nah, kitanya tuh siapa? Gitu loh. Pengen tahu dulu. kan saya sudah jelaskan tadi, Pak. Iya. Bapak tidak bisa memahami yaitu derita Bapak. Dan sekarang kan kita kan tadi mau jelaskan kehebatan Alkitab saya. Kamu bilang silakan. Sekarang kamu balik lagi ke situ gimana sih? Ibaratnya ke sana kembali. Loh iya, jelaskan kehebatannya tuh tentang ini gitu loh. Emang mau kemana lagi? Kan ininya belum beres. Loh, sudah kan saya ngomong tadi gitu. Ya udah gini, kita persingkat ya, kita persingkat. Kita di situ siapa? Di 1 Korintus 5 nomor 5 siapa? 5 ayat berapa tadi itu? Kok cepet banget lupanya? Dalil-dalil kayak gini tuh jangan dilupakan. 1 Korintus 5 serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Nah, ini jelas sekali, Pak. Iya kan? Contohnya orang itu kalau terkena AIDS ya. Nah, ketika orang itu kena AIDS, si kita ini tuh menyerahkannya kan? Kitanya tuh siapa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita itu ya semoga Tuhan membuka jalan kepada orang ini supaya bisa dia selamat, karena tadi perbuatannya itu sangat-sangat mencabuli ya itu istri ayahnya itu sangat keji itu loh, Pak. Itu ini itu kan penjelasannya. Ini kitanya siapa? Ini yang gue tanya, ini subjeknya. Kita di sini tuh siapa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita ini manusia itu loh. Orang Kristen itu berdoa kepada orang Tuhan Kristennya Yesus. berdoa. Oke, siap. Kepada Tuhan Yesus, bukalah hati orang ini ya kan. Nah, doa-doa itu bertobat itu. Itu berdoa kepada jadi entah itu apakah Tuhan itu bekerja ya? Apakah itu mengizinkan iblis untuk mencobai dia? Ya contoh tadi seperti penyakit AIDS ya.
Karena tadi apa? Upah dosa adalah maut ya. Nah, ketika dia terkena, dia bertobat, ya kan? Jiwanya bisa diselamatkan. Kalau dia betul-betul bertobat, itu loh Pak. Tapi kalau bertobat setengah-setengah ya kita nggak bisa melawan Tuhan. Berarti kita udah tahu kan di sini. Kita di sini kan Kristen berarti. Nah, ketika orang Kristen itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya orang ini kena AIDS, bukan kita tidak mengharap. Kita tidak mengharap gitu loh Pak. Tetapi karena perbuatannya ini perbuatan yang jahat, ya, yang sangat keji di mata Tuhan, dengan cara ya Tuhan merubah sesuatu apa itu supaya jiwanya bisa diselamatkan gitu. Iya. Mulia sekali Rasul Paulus saya itu. Puji Tuhan. Puji. Ya. Aduh. Ya, ini kan ini orang itu kita ganti penderita AIDS. Jadi penderita AIDS itu harus Kristen serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis kan gitu. Bukan kita Kristen, kita orang Kristen serahkan kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Pak. Kepada siapa itu? Kenapa dipotong? Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu jelas bahasa Indonesia. Kepada siapa kawanku? Harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Nama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Mungkin ya, upah dosa itu adalah maut ya, iblis itu tadi ya. Dengan cara dia membinasakan tubuhnya, dia berpulih keselamatan gitu loh Pak. Iya, kita udah tahu rohnya itu akan diselamatkan pada hari Tuhan. Cuma ininya kalau dia bertobat begini, kalau dia tidak bertobat sia-sia Pak. Nah, itu kan penambahan kata-kata itu. Kita yang tertulis aja dulu, Jadi kan ini ada orang penderita HIV. Nah, terus kita balut dia, kita lilit dia, kita lingkupi dia dalam nama Tuhan Yesus kan gitu. Bukan. Kita serahkan. Ini ayatnya senang saya ayatnya ini Pak. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan. Coba dengar betul-betul. Iya boleh. Itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Kita serahkan kepada Tuhan ya. Tuhan, saya berdoa semoga Bapak Pera Istahar ini ya memperolehi ya Tuhan Yesus, semoga Bapak Pera Isra ini memperolehi hidup yang kekal. Ya, hidup kekal melalui namamu, ya kan? Mungkin Tuhan bekerja dengan cara apa kita nggak tahu. Oke. Nah, ketika berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa kepada. Tapi Bapak jangan lupa perbuatan apa yang di atas ini Pak. Ayat 1 ini kenapa kepadanya tuh kok dilupakan gitu loh? Kepadanya itu loh. Bapak jangan lupa ya, apa arti daripada makna di sini, yaitu bahwa ada pencabulan di antara kamu dan pencabulan yang begitu rupa seperti yang tidak dapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu loh Pak. Iya. Itu ada pencabulan kan. Nah, orang itu tuh yang si pencabul tadi bukan orang itu di situ. Ya ini tadi orang yang gitu Pak. Nah, pencabul itu harus orang Kristen serahkan kepada Tuhan Yesus. Itu ayat 5 tuh jelas Pak. Kata itu kepada Tuhan Yesus, iya kan? Dalam dakwah Tuhan Yesus kepadanya titik-titik. Aduh, net of cross. Loh, itu ayatnya jelas Pak, kepada Tuhan Yesus, iya kan? Dia ini gua kalau open cam langsung kelar kawanku. Kalau open cam gua langsung kelar. Ini cuma gua pengen durasi lebih panjang aja. Gua pengennya lu jujur gitu loh. Ini jujur sekali Bapak, open cam pun tidak masalah Pak. Kenapa? Karena saya pede dengan Alkitab saya Pak. Ya udah, kita coba open cam ya. Kita coba open cam deh kalau gitu. Ya cukup lah ya. Nah, kita buka dulu. Gitu. Ayo kita buka ya. Nah, ini ya 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus gitu. Bukan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Terus Tuhan kenapa Yesus bohong? kepada iblis
perhatikan betul-betul Pak. Mantap. Gitu dong, jujur. Sehingga binasa tubuhnya. Ingat tadi, saya bilang penyakit AIDS tadi. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke, ini Bapak telah betul-betul. Ini luar biasa Pak. Terima kasih Pak. luar biasa. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Mantap. Iblis apa? Itu jujur baru. Iya. Sehingga Alhamdulillah binasa udah tubuhnya- jujur. Pak baca dulu. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Haleluya. Kenapa? Haleluya. Kenapa rohnya diselamatkan pada hari Kenapa? Tuhan? Karena orang itu kita serahkan kepada Iblis. Kenapa Pak? Melalui iblis itu badannya binasa, mungkin dia sakit atau apa. Dengan cara dia kemalangan begitu, dia ingat Tuhan dalam kerendahannya. Ya Tuhan, ampunilah segala perbuatan cabul saya terhadap istri ayah saya itu, sehingga dia bertobat, sehingga dia masuk ke dalam kerajaan surga walaupun badannya binasa. Haleluya. Terima kasih Rasul Paulus. Luar biasa. Iya, sama-sama Paulus, Anda memang luar biasa. Ini pengajaran yang berbeda memang ya. Jadi Tuhan Yesus itu hanya sebagai segel, yang mengeksekusi keselamatannya itu adalah iblis. Gitu. Itu menarik gitu. Siap-siap. Ya, jadi sehingga binasa tubuhnya, ada ayatnya depan lagi Pak. Iya, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Karena diserahkannya kan bukan kepada Yesus, kepada iblis di situ. Loh, Allah itu kan suci Pak. Yang jahat itu kan iblis. Betul loh, Rasul Paulus bicara seperti itu benar sekali. Iya benar banget, itu benar banget. Ya udah Teguh, yang penting lu udah jujur tadi ya kan. Tadi sempat mau berbohong karena dibilangnya diserahkannya kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata tertulisnya kan kepada iblis. Memang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ini masih kenapa masih maksa? Kenapa masih maksa? Kita pelan-pelan Pak. Orang Boleh. itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Jangan lupa, sehingga binasa tubuhnya. Berarti yang seperti saya bilang tadi, kalau dia kayak kena penyakit AIDS atau ketimpa malang begitu, ya kan, dia bertobat, ya, karena dia mengalami penderitaan apa segala, dia mencari Tuhan sehingga rohnya bisa diselamatkan walaupun badannya binasa. Gitu loh maknanya. Iya, karena memang ini kan cuma menjelaskan proses ya. Ketika diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, maka tubuh binasa, roh diselamatkan gitu kan. Coba kalau diserahkannya kepada Yohanes misalnya, atau kepada Barnabas, ini kan nggak mungkin kejadian diselamatkan pada hari Tuhan, kan gitu. Apa? Pengikut siapa? Pengikut Tuhan Yesus Pak. Nah, kalau diserahkan kepada mereka, bisa nggak diselamatkan pada hari Tuhan? Gimana perbuatannya mencabuli istri ayahnya, gimana sih Pak? Kalau disuruh bertobat, nggak mau bertobat gimana sih? Lah iya itu loh maksud aku. Hati nurani. Lah iya, makanya pertanyaannya ketika diserahkan kepada Simeon atau Barnabas atau kepada Paulus, apa bisa diselamatkan pada hari Tuhan? Loh, kalau dia tiba-tiba mendapat, tapi kan konteks ini dulu Pak. Kita bicara konteks yang ada yang di dalam Alkitab ini Pak. Kita jangan lari ke situ Pak. Tidak kena, tidak nyala. Lah itu dia makanya Night of Cross. Itulah kenapa satu-satunya yang bisa diselamatkan ketika di hari Tuhan itu roh. Dan itu ada persyaratan khususnya, yaitu menyerahkan orang tersebut dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iya. Iya ya udah, alhamdulillah akhirnya Orang itu mau harus jujur. kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Kan kayak gini kan jadinya ini Tuhan Yesus. ini prakteknya kan begini nih. Ini prakteknya nih. Ini ada yang HIV, misalnya siapa namanya? AO. Tuan AO, kau yang mengidap HIV, dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan kau kepada iblis. Gitu kan? Loh, bukan kita mau berniat jahat kepada itu, Pak. Tapi kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu bukan niat jahat itu. Gitu. Itu memang tertulisnya begitu. Iya, tertulisnya kita begitu. berdoa dalam nama Tuhan Yesus kan. Itu kan pencabulan ya. Sama ayahnya, istri ayahnya itu loh Pak. Itu kan perbuatan keji bagi Tuhan itu loh. Sip. Nah, ya kan? Ini kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus,
semoga orang ini bertobat ya kan. Akhirnya apa? Bapak tahu kan? Ya, gini. Kristen. Gini, Night of Rose. Coba doanya gimana coba? Banyak maut. Doanya gimana doanya coba? Ya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus ya tuh. Kepada? Ya Tuhan Yesus, semoga orang ini dapat pencerahan lah atau gimana gitu. Ya seperti itu. Gini aksi ini Night of Rose ini malu-malu doanya sini gue contohin. Ya Tuhan Yesus, semoga orang ini tersembuhkan dan juga disehatkan kembali, dipulihkan dari dosa-dosanya dan semoga diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, aku serahkan orang ini kepada iblis. Pak, baca itu iblis itu ada komanya, Pak. Itu loh, Pak. Sehingga binasa tubuhnya. Itu loh, Pak. Gimana sih? Gini, Bre, kalau mau jujur, Bre, itu ada koma, terus ada lanjutannya. Itu enggak nolong. Bukan enggak nolong, Pak, supaya kita mengerti, Pak. Itu loh. Iya, karena ini tuh Pak, ini baru bahasa Night of Rose. Indonesia. Night of Rose ini tuh manfaat ketika kita menyerahkan seorang pencabul kepada iblis. Manfaatnya apa? Tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan. Ya Tuhanku, Bapak Oh ya, ngerti, Pak. elah. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Pak. Bukan kepada iblis. Itu loh. Lu bukan kepada iblis, di sini mana kata bukannya? Pertama kali kita harus serahkan kepada nama Tuhan Yesus, ya kan? Pertama kali iya, bukan kepada nama, Bre, dalam. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, iblis upah dosa apa? Maut kan? Badan binasa kan? Iya. Nah, sehingga binasa tubuhnya, ya tentunya saya kasih logikanya seperti kita kalau kena ketimpa malang seperti penyakit AIDS ya, ketika kita dalam kemalangan ya, tertimpa musibah seperti gitu, kita lari kepada Tuhan, ya kan? Contohnya kalau orang Lo kok larinya kepada Tuhan? Kristen. Ini kepadanya, bukan kepada Tuhan ini larinya dong, kawanku. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan loh, Pak. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tapi penyerahannya itu bukan kepada Tuhan, penyerahannya supaya diselamatkan pada hari Tuhan, diserahkannya bukan kepada Tuhan. Night of Rose dibaca dong, jujur dalam bernarasi gitu loh. Lu jahat dengan kitab suci lu sendiri kalau lu tidak jujur. Aduh, ya udahlah, mungkin itulah ya Night of Rose ya. Thank you. Dua topik yang dibawakan mengenai apa? Cara mengasihi iblis dan juga bagaimana roh itu diselamatkan pada hari Tuhan. Night of Rose sudah mau jujur, walaupun tadi sempat berbohong ya, karena kita tidak main data. Setelah ditunjukkan datanya bahwa diserahkannya itu kepada iblis, maka Night of Rose pun mengakui iya memang bukan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Thank you Night of Rose. Waktunya semoga menjadi asbab hidayah dialog kita ini. Bismillah. Dan semoga sehat selalu lah ya. Jangan lupa minum air putih dan hilang. Dia kenapa hilang? Woi, kenapa hilang? Mau pamitnya baik-baik loh kita tuh maunya. Ya wes ya kawan gue ya. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang, inilah keadaannya, terima kenyataannya. Thank you.